Media Islamnet. Dan radio kesayangan Anda menghadirkan. Voice of Islam. Pastinya di ajang kontes kecantikan itu ada pamer aurat dong. Oh, benar banget, Mbak. Padahal seorang muslimah kan diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk menutup auratnya ya. Biasanya para kontestan itu kan pasti harus berlenggak-lenggok di hadapan dewan juri. Iya. Dan juga penonton gitu. Padahal dewan juri ataupun penontonnya ini kan gak semuanya cewek ya. Iya, betul. Malah banyak yang dari kalangan kaum Adam gitu kan. Atau mereka dipotret ya oleh juru foto yang juga bukan mahramnya. Udah gitu pakaiannya minim lagi, nggak nutup aurat. Nah ini jelas pelanggaran yang nyata terhadap hukum Islam. Voice of Islam. Misalnya kita punya catat kaki, tapi kaki kita ini membuat kita bisa melangkah ke tempat-tempat ibadah dan majelis-majelis ilmu yang diridhoi Allah. Nah ini ada artis yang kakinya bagus banget, artis dunia ya. Sampai kaki itu diasuransikan untuk satu kaki aja itu jutaan dolar, berapa miliar itu. Iya. Nah tapi kakinya buat difoto di mana-mana, dipamerkan untuk maksiat, ya. Artinya kaki itu digunakan untuk maksiat gitu. Iya. Ya, itu jelas kan tidak ada gunanya, bahkan bisa menjerumuskan. Ya. Iya. Makanya yang namanya fisik itu sudah karunia ya, kita harus bersyukur. Al-Quran sudah mengingatkan sedikit sekali orang yang bisa bersyukur. Jadi bisa bersyukur itu adalah sesuatu yang sangat mahal. Menimbang masalah dengan syariah. Voice of Islam. Voice of Islam. Halo Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Bunga Salsabila, dalam program Voice of Islam, kerja bareng Media Islamnet dengan radio kesayangan Anda ini. Tetaplah stay tune di sini sampai akhir acara, karena selama 30 menit ini, Voice of Islam akan membahas permasalahan seputar wanita, baik berupa pemikiran maupun hukum-hukumnya, tentunya dalam rubrik kita kali ini, yaitu Female Chatting. Telah hadir di studio untuk mengasuh rubrik ini yaitu Ustazah Insinyur Nanik Wijayati. Beliau adalah pengasuh Women's Chatting on Islam. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pendengar budiman, kali ini kita kehadiran seorang tamu yaitu Mbak Eva. Beliau adalah seorang muslimah profesional. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang budiman, dalam paradigma ekonomi kapitalis, segala cara harus ditempuh selama bisa meningkatkan keuntungan atau manfaat. Demikianlah yang terjadi dalam dunia bisnis modern ala kapitalis sekarang ini. Tanpa memperhitungkan standar nilai halal haram, sah-sah saja cara berbisnis yang dilakukan sebenarnya bermuatan kecurangan atau penipuan ataupun hasil sogokan. Yang penting perusahaan untung. Nah, kali ini kita akan berbincang seputar entertainment yang lazim dilakukan oleh perusahaan-perusahaan dalam memuluskan bisnis mereka. Seperti apakah fakta ini terjadi? Kita ikuti rubrik Female Chatting kali ini dengan tema Business Entertainment. Oke, kita langsung saja berbincang-bincang dengan kedua narasumber kita. Sepertinya saya akan menanyakan kepada Mbak Eva dulu, Mbak ya. Bisa dijelaskan nggak, Mbak, apa sih yang disebut dengan business entertainment itu, Mbak? Iya, terima kasih Mbak Bunga Salsabila dan juga pendengar yang budiman. Bicara tentang bisnis entertainment yang hari ini jadi topik permasalahan, kalau fakta yang bisa saya ungkapkan adalah ini satu bentuk apresiasi atau penghargaan dari satu perusahaan kepada bisnis partnernya. Tidak lain dan tidak bukan, tujuannya hanya untuk memuluskan bisnis itu sendiri. Kemudian biasanya tidak ada momen tertentu untuk melakukan entertain. Bisnis entertainment itu bisa dilakukan, tapi biasanya itu marak dilakukan di akhir tahun gitu, menjelang pembukaan tahun baru, di mana transaksi-transaksi baru itu akan dibuat dan di-deal kembali. Maka mereka ada lobby kepada perusahaan atau bisnis tersebut untuk mengentertain. Mungkin bisa digambarkan, Mbak, secara lebih detail cara-cara yang dilakukan dalam entertainment itu seperti apa gitu, Mbak?
Oke, mungkin prakteknya adalah ini tergantung dari pertama besar kecilnya transaksi itu sendiri. Tergantung juga dari orang yang akan kita entertain, dalam arti posisinya. Kemudian sejauh mana dia bisa menggolkan deal atau transaksi yang akan kita terima. Kalau dalam bentuk apa, ya bermacam-macam. Dalam bentuk parcel sudah bukan Indomie dan coklat lagi, tapi parcel dalam bentuk tanda kutip gitu. Kemudian bisa juga dalam bentuk uang, tinggal meminta nomor rekening, kemudian nanti ditransfer, jumlahnya juga relatif. Juga dalam bentuk perhiasan atau bahkan sampai mobil gitu. Kembali lagi tergantung deal atau transaksi yang digolkan. Mbak, sebelum dilanjutkan ke pertanyaan selanjutnya, mungkin saya akan menanyakan apa perbedaan bisnis di bidang entertainment dengan bisnis entertainment itu sendiri, Mbak? Bedanya apa antara bisnis entertainment dan entertainment bisnis gitu kali ya. Mungkin memang ini dua definisi yang berbeda gitu. Kalau fakta yang sekarang saya ungkapkan adalah bisnis entertainment. Jadi atau mungkin nama lainnya itu customer entertainment. Ini berhubungan dengan perusahaan-perusahaan yang tadi saya katakan bahwa untuk memuluskan deal atau transaksinya itu kita perlu memberikan apresiasi kepada pihak ketiga atau business partner kita agar tadi itu bisnis yang kita lakukan itu berjalan dengan mulus gitu. Harapannya itu kerjasama itu dapat dilakukan jangka panjang. Karena ini adalah kerjasama yang menguntungkan kedua belah pihak gitu. Kemudian kalau kebalikannya, entertainment bisnis adalah mungkin lebih ke dunia hiburan kali ya. Itu adalah dunia bisnis yang mungkin lebih ke audio visual, mungkin ke televisi atau ke mungkin kayak seperti apa ya, kafe-kafe atau restoran-restoran, seperti itu definisinya. Jadi beda antara bisnis entertainment dan entertainment bisnis, itu dua definisi yang berbeda. Mungkin dua nama ini sepertinya sama, cuman tetap aksinya itu beda gitu, kegiatannya itu beda gitu. Baik, kita tanya tanggapan narasumber kita yang satunya lagi, Mbak Nanik Wijayati. Mbak, apakah entertainment ini sudah merupakan kultur dalam kehidupan masyarakat kita, Mbak? Iya, Mbak Bunga Salsabila dan pendengar yang budiman, ngobrol soal bisnis entertainment seperti yang diceritakan Mbak Eva tadi. Kalau kita mau coba jeli mengamati ya, bahwa itu kan dasarnya terjadi karena ada sisi kemanusiaannya. Kita lihat setiap manusia itu dia pasti senang dengan manfaat. Dia senang dengan keuntungan. Mbak Bunga Salsabila, coba saya tanya, senang nggak kalau saya kasih hadiah tiba-tiba gitu? Senang banget, sangat senang gitu kan. Nah, itu sisi manusiawinya, bahwa setiap manusia itu akan terpengaruh ya. Terpengaruh perasaannya, terpengaruh jiwanya ketika dia mendapatkan kesenangan, manfaat, hadiah gitu ya. Nah, dari seseorang gitu. Jadi sebenarnya mungkin kalau tadi Mbak Eva penjelasannya adalah bisnis entertainment yang lazim terjadi di transaksi-transaksi bisnis yang di perusahaan-perusahaan besar gitu. Kalau kita lihat kenyataannya dalam kehidupan, mungkin hal yang mirip juga itu terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti misalnya kalau di kampung nih ya, ada di kampung ada orang yang dia memiliki lahan luas, kemudian dia punya pekerja banyak ya yang mengerjakan lahan pertaniannya. Akhir tahun mungkin ya, atau pas lebaran misalnya, itu dia sebagai rasa terima kasihnya bahwa lahannya itu digarap dengan baik, menghasilkan selama ini, kemudian dia bagi-bagi hadiah. Kan sebenarnya mirip dengan itu, dengan harapan apa? Bisa menyenangkan dia gitu, dan mungkin ya nanti dia masih mau bekerja dengan dia, kan begitu prinsipnya. Jadi kalau ditanya apakah ini sudah menjadi kultur, saya kira ini mungkin memang menyatu dalam kehidupan sehari-hari kita, bahwa setiap orang itu pasti dia ingin terus mendapatkan keuntungan gitu. Saya kira ini yang terjadi. Nah, kecenderungan manusiawi inilah yang kemudian sebenarnya kalau kita lihat dijadikan pijakan ya oleh salah satu pijakan atau salah satu strategi atau cara dalam ekonomi kapitalis, yang memang prinsip ekonomi kapitalis itu kan bagaimana caranya mendapatkan keuntungan atau manfaat yang sebesar-besarnya gitu, dengan cara apapun gitu. Nah, termasuk karena sisi kemanusiaannya ini bisa kena dari sisi entertain, hiburan, hadiah dan lain-lain, maka ini kemudian lazim dipakai sebagai cara untuk melakukan lobby-lobby bisnis gitu ya. Nah, karena dalam bisnis entertain ini kita lihat sebenarnya kedua belah pihak, perusahaan maupun
customernya atau kliennya itu sama-sama merasa dapat keuntungan kan. Perusahaan merasa ya ada customer atau klien yang selalu menjadi klien dia, kemudian klien juga merasa dia didapatkan kemudahan dari perusahaan itu. Jadi karena ini dua-duanya dianggap memang menguntungkan kedua belah pihak, maka cara-cara seperti ini kemudian betul-betul dijadikan andalan gitu ya, andalan. Dan ini yang kemudian terjadi pada momen-momen apakah akhir tahun, mau tahun baruan, apakah mau tutup buku atau mau lebaran, itu dipakai sebagai ajang untuk lobby bisnis. Jadi sebenarnya kalau kita lihat, kalau yang tadi contoh yang pertama itu lumrahnya seseorang itu senang dikasih hadiah gitu kan, betul, itu selama efeknya hanya hadiah yang ikhlas gitu ya, itu ndak, saya kira dampaknya ndak masalah gitu ya. Tapi ketika kemudian cara-cara ini digunakan itu karena memang ada udang di balik batu gitu kan, ada transaksi-transaksi lain. Nah, maka ini mungkin nanti yang perlu kita lihat gitu, apakah bisnis entertainment ini sesuai dengan nilai-nilai Islam atau tidak gitu. Kalau misalkan kita perhatikan, memang sekarang itu yang dipakai oleh para pebisnis memang bisnis entertainment secara ekonomi kapitalistik, Mbak ya? Iya, karena memang sistem yang berjalan dalam perekonomian kan sistem kapitalistik. Terus kalau bagaimana sih sebenarnya rambu-rambu Islam memandang tentang bisnis entertainment ini, Mbak? Iya, baik. Jadi kalau kita seperti yang sebelumnya saya jelaskan kan, seolah-olah bisnis entertainment itu sesuatu yang wajar gitu ya, yang manusiawi, yang ya sah-sah saja lah gitu, boleh-boleh saja gitu. Tapi kalau kemudian kita dalami bagaimana Islam itu memberikan satu tuntunan yang sangat-sangat menjaga betul gitu ya, berjalannya aktivitas manusia itu sesuai, tidak merugikan salah satu pihak, tidak menzalimi salah satu pihak. Kita lihat misalnya pertama, tuntunan beberapa nilai yang terkandung itu di dalam transaksi muamalah atau bisnis itu kan yang paling diperhatikan dalam Islam itu pertama soal akad. Jadi akad kedua belah pihak. Jadi nggak bisa terjadi bisnis itu tanpa akad yang pasti, akad yang hanya menguntungkan salah satu pihak. Jadi ini betapa Islam itu sudah memberikan satu garis gitu ya, satu garis bahwa kalau kalian mau bermuamalah, mau bertransaksi, maka akad harus dibikin sejelas mungkin, masing-masing pihak bisa menerima itu untuk menghindari perselisihan di belakang hari. Jadi ketika terjadi perselisihan dikembalikannya kepada akad semula gitu. Nah, ketika akad itu sudah terjadi, maka sebenarnya kedua belah pihak itu tidak hanya pertanggungjawabannya antara kedua belah pihak, tapi akad itu, janji itu dalam Islam dijunjung tinggi. Kalau dia melanggar itu dosa kan gitu. Nah, kemudian yang kedua misalnya bahwa kejujuran itu hal yang sangat dijunjung tinggi dalam soal muamalah. Tidak boleh ada penipuan, tidak boleh ada kecurangan, harus transparan gitu ya. Maka hal-hal yang nanti arahnya itu adalah kepada penipuan, kepada kecurangan, kepada hal-hal yang bisa kemudian mengarahkan untuk menyalahi akad dan lain-lain, itu akan terkena rambu-rambu ini. Yang ketiga itu hal yang biasanya ini juga rawan di dalam muamalah ya, itu adalah rishwah atau suap gitu ya. Dalam Islam itu jelas-jelas diharamkan, dilarang untuk melakukan suap atau nyogok gitu ya. Sogok itu jelas. Nah, model-model bisnis entertainment yang seperti Mbak Eva ceritakan itu kan sebenarnya nyerempet ke yang poin ketiga ini gitu kan. Karena apa? Bukan sekedar hadiah. Kalau hadiah itu kan boleh dalam Islam. Saya misalnya, karena saya sudah dibantu dengan beberapa pekerja saya yang selama ini bekerja keras untuk perusahaan, misalnya saya mau bagi-bagi sebagai rasa terima kasih saya biar bonus, mereka senang, bonus apa itu hadiah, wajar gitu. Tetapi bisnis entertainment tadi punya tujuan yang lebih dalam lagi. Gimana caranya supaya bisnisnya jadi mulus. Nah, salah satu contohnya misalnya mungkin kalau customernya perusahaan Mbak Eva nih ya, dia ternyata punya usaha bangkrut atau kesulitan. Nah, karena dia punya jatuh tempo lah misalnya, waktunya dia harus mempertanggungjawabkan dan mengembalikan berbagai
mungkin pinjaman dan lain-lain untuk dipenuhi pada saat jatuh tempo itu dia nggak mampu, maka dia mencoba untuk melakukan bisnis entertainment ini ya, nyogok gitu supaya ditunda nanti diperpanjang 3-4 tahun lagi. Nah itu sebenarnya kan upaya-upaya yang dilakukan untuk menyalahi akad semula. Nah kalau sudah begini ini tidak sekedar hadiah, tetapi kan sudah nilainya itu menyuap gitu. Sama juga kalau sebaliknya, saya kira bisnis entertainment kan nggak dilakukan perusahaan ke customer, jadi customer ke perusahaan bisa, perusahaan ke customer juga bisa gitu. Betul. Karena perusahaan nggak mau kehilangan pelanggan, ya kan gitu. Biar dia nggak pindah ke yang lain, biar proyek dia itu maunya dikerjakan sama kita gitu kan. Jadi jatuhnya yang tadinya hadiah itu sebenarnya sesuatu yang boleh, kemudian karena ada tujuan tadi ke arah menyalahi akad, kemudian mungkin bisa juga nanti akan ada kecurangan ya, semacam penipuan, gak transparan lagi misalnya, udah aja tolong dibilangin, dilaporkan bahwa begini-begini kondisi perusahaan saya misalnya, ternyata kayak gini, ada manipulasi angka, ada manipulasi usaha dan lain-lain, laporannya nah itu sudah jadi satu paket gitu dalam bisnis entertainment itu. Nah yang kalau kayak gitu berarti sudah melanggar rambu-rambu Islam, yang demikian sudah tidak diperkenankan gitu. Kalau menurut Mbak Eva, apakah bisnis entertainment ini memang secara administratif ada dalam kebijakan sebuah perusahaan dan ada surat penugasan resmi atau bagaimana Mbak? Dan apa ada sanksinya kalau ada karyawan yang tidak mau melaksanakan cara-cara entertainment yang sudah digariskan oleh perusahaan itu Mbak? Oke, kalau pertanyaannya secara administratif, apakah ada di perusahaan untuk bisnis entertainment ini? Jawabannya adalah pasti, pasti ada. Dan bahkan perusahaan itu sudah mengalokasikan budget sedemikian besar agar bisnis entertainment ini berjalan. Tadi lagi kembali karena keuntungan yang akan didapat itu akan lebih besar dari pengeluaran yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut gitu. Kemudian apakah ada surat tugas? Saya rasa tidak. Dalam arti gini, secara otomatis ini sudah jadi bagian dari pekerjaan itu sendiri gitu. Biasanya ini terjadi di bagian-bagian marketing atau bagian-bagian yang berhubungan langsung dengan pihak ketiga atau bisnis partner gitu. Mereka sudah tahu gitu bahwa ini harus dijalankan demi target yang memang sudah diminta oleh perusahaan. Satu itu, kedua sudah jadi satu kebiasaan dan orang yang baru masuk atau yang sudah lama ini sudah jadi biasa gitu. Jadi tidak perlu lagi secara resmi perusahaan mengeluarkan surat tugas atau surat perintah agar ini dilakukan, tidak. Jadi ini udah bagian dari pekerjaan itu sendiri gitu. Jadi nggak perlu lagi yang namanya berusaha untuk mengeluarkan surat tugas, itu tidak perlu lagi. Jadi udah include dari pekerjaan itu sendiri untuk melakukan bisnis entertainment gitu. Terutama tadi saya bilang di bagian marketing ya, dititik beratkan di bagian marketing yang berhubungan langsung dengan customer. Untuk Mbak Nanik, Mbak ya, ini sebenarnya bisnis entertainment ini sangat rawan sekali terhadap pelanggaran hukum syara, Mbak ya. Terus apa saja sanksi yang terkait dengan bisnis entertainment itu, Mbak? Iya, kalau kita membahas tentang ada nggak sanksinya kalau itu melanggar hukum syara gitu ya. Mungkin kita nanti bisa kaji di dalam bab-bab tentang nizamul ukubat misalnya. Jadi sistem sanksi dalam Islam itu seperti apa? Karena kita sedang dalam pembicaraan bagaimana Islam memandangkan gitu ya. Betul. Saya mungkin kalau secara hukum positif di dalam etika bisnis mungkin juga ada lah ya pasti pengaturannya seperti itu. Tapi kalau kita bicara sanksi, maka dalam Islam itu kan ada 3 jenis sanksi. Pertama itu hudud, kemudian jinayat, sama takzir. Jadi hudud itu yang memang sudah jelas hadnya atau ukuran sanksinya itu sudah secara jelas gamblang ada di dalam Al-Quran maupun hadis pasti, dan itu tidak bisa diganti ya. Itu biasanya perkara-perkara yang perdata gitu. Terus jinayat itu yang mungkin kaitannya dengan sanksi-sanksi pidana ya, misalnya seperti pembunuhan dan lain-lain gitu ya. Nah itu jelas. Nah dalam konteks bisnis entertainment ini kan muamalah ya. Nah, kasusnya adalah kasus muamalah. Maka dalam Islam itu ada istilah yang namanya takzir. Takzir itu hukuman yang ditentukan karena kasus di luar yang hudud dan jinayat gitu yang sudah ditetapkan, dan itu ada dalam wewenang khalifah atau qadhi. Qadhi itu seperti hakim ya yang ditunjuk oleh seorang khalifah untuk memutuskan perkara seperti ini. Jadi ini wilayahnya adalah wilayah takzir gitu ya. Ketika orang melakukan pelanggaran hukum yang bukan masuk wilayah hudud dan jinayat. Nah, kalau dalam salah satu kitab Nizamul Ukubat itu misalnya bisa kita ambil ya salah satu contohnya gitu. Ketika seseorang memberikan hadiah kepada orang lain
itu dengan maksud untuk menunda pengembalian ya, pengembalian pinjaman, apakah itu harta atau barang dan lain-lain ya, yang sudah transaksi sebelumnya sudah ada akadnya, yang sudah disepakati waktunya. Maka ketika dia lakukan itu, ini kan bisnis entertainment gitu ya, yang dia lakukan untuk menunda gitu ya, menunda tanggung jawab dia untuk memenuhi akad sebelumnya. Maka itu sanksi takzirnya itu bisa dipenjara. Misalnya di penjaranya itu lama waktunya tergantung dari berat ringan kasusnya ya. Nah, mungkin jumlahnya, nilainya, kemudian hal-hal yang terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang dia lakukan dalam akad dan lain-lain, itu bisa 6 bulan sampai 2 tahun misalnya. Jadi ya jelas ini tergantung kasusnya gitu, tergantung kasusnya. Dalam soal misalnya memberikan hadiah, ada sendiri. Hadiahnya juga hadiah apa dulu gitu kan? Hadiahnya mobil apa hadiah emas 1 kilogram gitu kan? Atau hadiah rumah dan lain-lain. Dan tergantung juga dengan cara-caranya. Bisnis entertainment ini dilakukan dengan cara apa gitu. Kalau tadi menyuap, memberikan harta itu tadi seperti tadi takzir ya. Nah, saya wallahu a'lam ini saya juga perlu konfirmasi dengan Mbak Eva juga ya, karena saya juga pernah dapat informasi bahwa dalam istilahnya dalam tanda kutip ya, kalau dibilang etika menurut saya bukan etika karena itu non etika ya. Jadi etika bisnis kapitalis kadang entertain yang diberikan oleh sebuah perusahaan untuk memuluskan proyeknya itu bisa juga wujudnya adalah dengan memberikan servis dalam bentuk menyediakan perempuan, terserah mau diapain gitu kan. Nah, selama terjadi lobby-lobby maka dia ditemani oleh seorang perempuan cantik, terserah pokoknya hotel sudah disediakan gitu ya, perempuan sudah disediakan, mau dipakai berapa hari terserah. Selama transaksi itu berlangsung gitu. Ini teman saya sendiri yang cerita begitu. Bagaimana kita bisa ya seorang bisnismen muslim yang ditawari kayak gitu. Kalau nggak karena kuat imannya, gimana dia bisa bertahan gitu dengan fasilitas yang seperti itu? Sudah menjadi hal yang biasa. Dan itu tidak hanya terjadi mungkin di luar negeri misalnya di Hong Kong atau di mana, di Indonesia pun saya kira mungkin hal-hal seperti itu terjadi. Betul nggak Mbak Eva? Jawabannya betul sekali gitu. Jadi ada beberapa orang dari bisnis partner itu yang mungkin sudah karena kebanyakan uang, dia sudah tidak mau lagi untuk memuluskan bisnis itu dengan sekedar pemberian hadiah berupa uang atau barang, tapi dia minta suatu hal yang lebih dalam tanda kutip. Kalau tadi penggantinya adalah wanita, yaitu amat benar sekali, dan itu selalu dan sering terjadi. Faktanya memang seperti itu. Jadi kalau caranya seperti itu kan, bisnis entertainment yang sudah dilakukan cara-caranya, yang penting kan goal gitu proyeknya. Nah maka sanksinya kan lain lagi, nggak cuma takzir aja, karena pelanggarannya sudah jelas. Bagi si perempuan yang dijadikan umpan ya, dibayar, ini kan ada hukumnya sendiri ketika dia melakukan perzinahan. Kemudian bagi yang di entertain juga begitu kena, bagi yang membayar dia gitu ya untuk jadi entertainer dari bisnis yang dilakukan juga hukumnya nggak sekedar kurungan 2 tahun kali ya. Jadi seperti itu. Nah inilah yang kita lihat bahwa seolah-olah bisnis entertainment itu dengan definisi yang sangat umum, hal yang wajar, hal yang biasa. Tapi pada kenyataannya kemudian tergantung siapa yang memakai gitu kan. Nah karena memang paradigma pengembangan sistem ekonominya itu kapitalis ya, halal haram itu kan nggak jadi pijakan. Makanya beda sekali dengan orang yang tadi saya ceritakan di desa itu Lugu, mungkin hadiahnya kan dibawakan singkong hasil kebun gitu kan, atau mungkin yang punya lahannya dia belikan baju lebaran. Itu menurut saya masih tulus ya, masih sesuatu yang istilahnya ya memberikan hadiah kepada sesama saudara itu kan disarankan ya, dianjurkan dalam Islam, karena itu bisa mempererat hati, menimbulkan cinta dan kasih sayang. Saya kira kalau itu bahasanya nggak masalah gitu. Nah kalau yang seperti ini apa bisa kita katakan jalinan kasih sayang antara customer dengan perusahaan gitu ya, sebagai sesama manusia? Saya kira enggak gitu. Ini sudah sampai pada cara-cara yang sangat merusak tatanan gitu, hukum-hukum Islam maupun kehidupan kita. Dan kalau itu tidak disadari ya
akan sangat merusak ya. Orang menganggap akhirnya itu sesuatu yang lazim. Jadi kapan-kapan kalau saya punya transaksi bisnis dengan yang kalangan begitu ya saya harus sediakan perempuan gitu ya. Gawat. Kalau dilihat terhadap fakta itu, Mbak ya, sebetulnya kalau regulasinya itu ada dan ditegakkan, sebenarnya nggak akan menjamur seperti itu, Mbak ya. Iya, sekali lagi kita lihat kan kalau tadi bicara kultur itu kan sisi manusiawinya memang ada. Saya kira mungkin bisnis entertainment itu kan merata lah mungkin kalau itu terjadi tidak cuma di perusahaan swasta mungkin tempat Mbak Eva bekerja, tapi mungkin di instansi-instansi juga itu hal yang biasa. Tapi ya tadi mungkin biasanya cuman amplop gitu kan, cuman amplop. Nah, ini kan berarti harus jeli di dalam melihat cara-cara itu yang dianggap lazim gitu. Seperti misalnya itu pun kalau misalnya bagi-bagi amplop yang ditanda tangan itu nilainya 1 juta, yang kita terima mungkin 750.000, yang 250.000 untuk bagi-bagi sama yang jadi kurirnya atau jadi apanya. Nah, itu kan sudah ada unsur penipuan di situ, kecurangan. Kita terpaksa harus menandatangani sesuatu yang sebenarnya itu bohong, ya kan? Saya terima 750, kenapa saya harus tanda tangan 1 juta? Iya, betul. Nah, gitu. Dan itu saya kira sudah sistemik gitu. Makanya ya kembali sebenarnya yang mungkin akan bisa menghilangkan bisnis entertainment itu betul-betul hilang dari paradigma perekonomian kita itu kalau memang orang punya komitmen yang tinggi terhadap nilai-nilai Islam, rambu-rambu Islam, hukum Islam. Dia tahu bahwa kalau begini nih udah sogok nih, udah syuap nih, aku nggak mau deh gitu, aku lepas tangan gitu kan. Wah, kalau yang begini nih sudah mulai nggak bener nih, aku udah ada penipuan, ada kecurangan. Iya, betul. Nah, itu saya kira mungkin baru bisa hilang gitu. Oke, ini pertanyaan terakhir buat Mbak Nani. Bagaimana kita harus bersikap menghadapi cara-cara bisnis yang kerap dilakukan oleh para pelaku bisnis yang sebenarnya itu kebanyakan menyalahi hukum syara, Mbak? Iya, baik. Mungkin ya saya perlu nanya Mbak Eva juga nih. Bagaimana Mbak Eva dulu ketika mungkin sebelum memahami Islam gitu ya, ketika ada cara-cara seperti itu, apakah menurut Mbak Eva itu wajar-wajar saja? Dan bagaimana ketika kemudian dia sudah tahu bahwa ternyata itu sesuatu yang dilarang oleh Islam gitu. Apakah ada terjadi perubahan gitu? Oke, berarti saya mesti jawab 2 pertanyaan ya. Jadi saya pada saat itu jadi pelaku dan saya sekarang dengan segala apa yang sedikit saya pahami. Kalau tadi kalau kembali ke uraian Mbak Nani yang pertama, bahwa ini adalah fitrah, sesuatu yang mendapatkan hadiah, kemudian di mana kita di-entertain, diberikan hiburan, ada suatu kesenangan, saya sangat menikmati gitu. Saat itu sangat menikmati dan buat saya tidak merasa bersalah, apalagi merasa berdosa. Saya pikir justru dengan apa yang saya lakukan, salah satu bentuk loyalitas saya kepada perusahaan, salah satu bentuk dedikasi saya ke perusahaan yang ujungnya adalah saya mendapatkan keuntungan secara pribadi dalam arti gaji atau bonus atau semacamnya. Kemudian kalau sekarang pertanyaannya sekarang dengan apa yang saya pahami, bagaimana perasaan saya, ya insya Allah sih sejak saya memahami Islam dengan segala rambu-rambunya, dengan segalanya itu sudah tidak saya lakukan lagi. Dalam arti praktek-praktek bis entertainment tadi itu sudah saya hapuskan sama sekali gitu. Dan alhamdulillah di bidang saya bekerja saya sudah tidak ada pada posisi untuk marketing lagi gitu. Dalam arti saya tidak perlu lagi yang namanya melobi customer, atau saya mesti lagi ikut bergabung bersama mereka dalam satu hiburan itu, atau saya mesti lagi membelikan hadiah untuk mereka gitu, itu atau shop segala macam, saya sudah tidak terlibat lagi gitu. Mungkin perubahan itu ada dan harus sebagai seorang muslim yang sudah memahami kan melahirkan sikap seperti apa yang kita pahami, dan mudah-mudahan ini tetap istiqomah buat diri saya sendiri, dan mudah-mudahan juga sampai selama waktu berjalan saya juga bisa menularkan pemahaman ini kepada teman-teman lainnya yang lewat situ mungkin mereka juga akan sadar dan akan merubah sikap seperti saya berusaha untuk merubahnya gitu.
Alhamdulillah, saya kira itu salah satu contoh ya sikap seorang muslimah yang harus berpegang pada itu, dan tidak mungkin tidak cuma di perusahaan besar aja ya. Saya kira ini dibutuhkan kesadaran dan keberanian para muslimah dimanapun berada, termasuk di daerah-daerah. Saya kira itu sudah berjalan ya. Seperti misalnya untuk proyek pendidikan aja, gimana caranya supaya misalnya ya buku dari satu penerbit itu bisa masuk dan dipakai di sekolah tertentu. Dia pasti akan memberikan bisnis cara-cara ini gitu ya, bisnis entertainment, gimana caranya guru atau kepala sekolahnya atau apa dia menerima sesuatu. Demikian juga dalam dunia kesehatan, misalnya gimana caranya obat dari pabrik ini bisa dipakai di rumah sakit ini oleh para dokter-dokternya dan lain-lain gitu kan, itu pasti gitu. Jadi saya kira mungkin ini membutuhkan kesadaran semua muslim. Hati-hati, tolong jeli, tolong kaji, jangan asal terima hadiah saja, tapi dilihat dulu apa gitu keinginan yang sebenarnya diinginkan oleh itu tadi pelaku bisnis itu. Dan kalau kita merasa ya memang itu sesuatu yang akan bisa melanggar hukum syara, saya kira seorang muslim hanya satu, dia memahami al-a'mal taqayyud bi ahkam syar'i. Jadi amal dan aktivitas kita, perbuatan kita itu selalu terikat dengan hukum syara. Jadi loyalitas pertama seorang muslim itu adalah dia terikat dengan hukum Allah, hukum syara, syariat Islam gitu. Jadi selama itu ternyata dilarang oleh syariah, maka janganlah kita membiarkan itu terjadi. Jangan kemudian kita diam saja terjebak dalam kondisi seperti itu. Kita harus berani untuk tinggalkan, berani menolak, berani ditinggalkan. Saya kira kalau semakin banyak orang ya menolak, semakin banyak orang tadi tidak mau menerima yang seperti itu, maka kan cara-cara seperti itu akhirnya nggak laku. Ditinggalkan. Sama seperti misalnya pergerakan orang yang dulunya dia tidak merasa salah dengan memakan riba, dia tahu kemudian betapa riba itu seperti makan bangkai gitu ya. Jadi dia nggak mau. Semakin banyak orang nggak mau dengan riba, maka nih pelaku-pelaku bisnis, terutama yang berkaitan dengan simpan pinjam keuangan, mulai berpikir gimana caranya nih supaya customer nggak pada lari, tapi nggak perlu kita kasih riba, kan gitu. Nah, jadi saya kira mulai dengan pemahaman muslim yang berubah, kemudian komitmen dan keberanian dia untuk bersikap, maka dari situ kita akan bisa hilangkan bisnis entertainment ini yang melanggar ya, tentunya yang melanggar hukum syara. Jadi saya kira itu salah satu yang bisa kita lakukan, dan saya kira mungkin salah satu pengaruh yang bisa membuat kondisi lebih baik adalah pemahaman orang terhadap bagaimana harus melakukan kehidupan berekonomi secara islami. Karena sekarang ini kan kalau orang mau belajar ekonomi, semua adalah teori ekonomi kapitalis yang dipelajari. Jadi makanya kalau dia lihat faktanya ya semua yang terjadi seperti itu. Nah, ketika kemudian orang tidak paham dengan ekonomi Islam, maka seolah-olah ketika kita belajar ekonomi Islam, kita lihat dalam faktanya memang nggak ada orang yang menerapkan. Nah, harusnya kemudian kita balik sekarang. Kita coba gali bagaimana ekonomi Islam itu dibangun dengan keyakinan kita, dengan ketaatan, loyalitas kita ya kepada hukum Islam, dan kita coba buat contoh gitu bahwa dengan berekonomi secara Islami itu justru jauh lebih selamat gitu. Iya, jadi tidak jangan merugikan. Berpikir keuntungan dulu. Iya, betul ya. Jadi betul kata Mbak Bunga, mungkin ya sebagai seorang muslim yang kita cari sebenarnya nggak cuma materi semata, tapi keridhaan Allah, karena dari keridhaan Allah lah itu kehidupan kita menjadi berkah. Saya kira begitu Mbak Bunga. Baik, pendengar yang budiman, itu tadi perbincangan kita bersama kedua narasumber kita. Setidaknya ada 2 kesimpulan yang bisa kita tarik dari perbincangan kita, yaitu yang pertama yaitu bisnis entertainment yang lazim dilakukan dalam dunia bisnis adalah salah satu model atau cara-cara kapitalis dalam memuluskan transaksi. Perlu juga diperhatikan bahwa dalam cara-cara yang dilakukan seringkali bertentangan dengan rambu-rambu hukum syara. Yang kedua, sudah saatnya bagi para profesional muslim untuk bersikap kritis dan tegas menolak cara-cara yang bertentangan dengan hukum Islam, serta berupaya untuk membangun paradigma Islam dalam mengatur kehidupan berekonomi.
Oke, buat pendengar yang ingin bertanya, memberi kritik, saran, dan masukan, Anda bisa kirim surat ke radio kesayangan Anda ini, atau juga bisa kirim lewat SMS ke 0856 9492 4411, atau juga Anda bisa kirim melalui email ke mediaislamnet@yahoo.com. Untuk informasi lebih jauh tentang Voice of Islam dan radio-radio mana saja yang menyiarkan Voice of Islam di seluruh Indonesia, dan juga topik-topik yang akan dibahas di Voice of Islam, Anda semua bisa klik di www.gaulislam.com. Akhirnya, saya Bunga Salsabila dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada Mbak Nanik Wijayati dan Mbak Eva. Sama-sama Mbak Bunga. Terima kasih kembali Mbak Bunga. Dan juga terima kasih buat para pendengar yang telah setia mendengarkan acara ini dari awal sampai akhir. Pesan saya, sampaikan apa yang Anda peroleh dari acara ini kepada yang lain, agar rahmat Islam bisa segera tersebar luas termasuk di kota Anda yang tercinta ini. Mari menimbang masalah dengan syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Voice of Islam. Voice of Islam. Semoga hikmah yang terkandung bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin, amin. Ya Robbal Alamin. Kembali bisa Anda dengarkan Voice of Islam. Voice of Islam menghadirkan topik-topik seputar kehidupan kita esok hari di waktu dan gelombang yang sama.